Mana yang lebih idiot, apakah Guru Gembul atau Ryu Hasan? Video sebelumnya gue udah ngebahas keidiotan Guru Gembul yang sudah sepatutnya nggak pantas disebut sebagai seorang guru. Dan sebenarnya banyak juga video-video lainnya yang pada idiot, tapi kali ini kita nggak bakal banyak bahas ya. Kita itu fokus ngebahas Ryu Hasan aja, karena sebelumnya Guru Gembul udah kita bahas, dan semua orang itu udah pada tahu Guru Gembul itu memang idiot tanpa perlu dibuktikan sekalipun. Dan salah satu video dia dari sekian banyak video idiot lainnya juga membuktikan hal itu. Contohnya itu ini. Orang-orang Arab itu adalah orang yang sangat suka berzina. Cuman karena mereka itu adalah orang Islam, maka mereka tuh harus berpikir bagaimana caranya agar mereka tidak melanggar agama. Maka mereka misalkan mengotak-atik fikih. Di antaranya adalah bahwa perzinahan itu akan ditutupi, akan dihilangkan jejaknya dengan bahwa itu adalah aib yang tidak boleh disebarkan, bahwa itu adalah kejahatan pribadi yang tidak boleh diungkap ke publik dan sebagainya, sehingga angka pemerkosaan dan perzinahan, perselingkuhan di sana itu nampak sangat sedikit, bukan gara-gara jumlahnya sedikit, tapi gara-gara tidak dicatat gitu atau tidak dilaporkan. Kemudian juga mereka mengotak-atik fikih dengan mengatakan bahwa oh, saya melakukan pemerkosaan terhadap orang ini karena dia itu statusnya adalah budaknya saya. Atau misalkan ada juga cerita yang lebih relevan sekarang, yaitu bahwa mereka mengatakan bahwa mereka sudah melakukan nikah, tapi nikahnya itu adalah nikah siri atau nikah sembunyi-sembunyi, atau ada juga nikah kontrak. Ya kan gue bilang juga apa? Orang Arab suka berzina. Gue kira dia itu mau ngomong ini orang Arab di zaman jahiliyahnya sebelum Islam datang, tapi dia bilang orang Arab yang sesudah Islamnya. Gue sih nggak mau banyak komentar dalam hal ini ya, karena kita itu udah nggak perlu bukti apapun untuk membuktikan bahwa ini orang memang benar-benar idiot. Dia kira itu cuman orang Arabnya doang yang pada doyan berzina. Orang Asia, orang Afrika, orang Amerika, dan seterusnya, mereka itu semuanya pada suci. Aduh. Gue sendiri aja sebagai orang yang nggak suka sama orang Arab, karena dulu pas SD sampai SMP itu gue deket sekolah Arab Islam, mereka itu sering banget ngatain gue sipit, Cina, dan segala macemnya. Sampai sekarang pun masih. Tapi gue itu nggak pernah rage baiting ke identitas ras komunal mereka, dan banyak orang itu pada bilang bahwa gue itu sering banget bawa ad hominem ke Guru Gembul lebih eksklusifnya. Ya emang gue itu suka ngerosting orang, ngata-ngatain orang, ngebully orang kalau orangnya itu pada idiot. Tapi itu pun gue nggak pernah ngelakuin itu ke bentuk sara, melainkan selalu pasti ke individu tertentunya. Nah, Guru Gembul di sini bilangnya pokoknya orang Arab doang yang pada jago zina, Muslim Arabnya doang pokoknya. Ini udah jelas sama kayak istrinya si Kumaila Hakimah ini, si pengungsi Rohingya. Kalau ngomong itu sama, mulutnya itu pada enteng banget, kurang ajar emang. Tapi sekarang balik lagi kita fokus ke bahasan Ryu Hasan aja, oke? Gue juga nemu salah satu videonya di TikTok, dia itu ngejelasin masalah altruisme. Gue kira itu saintifik, tapi malah nyudutinnya pasti ke orang Islamnya selalu udah. Ya begitu hasilnya kalau lo itu mengklaim sebagai ahli saraf, dada, tapi pas di masa studi lo itu cuma ngabisin waktu ngebacain buku-buku karya Richard Dawkins dan kawan-kawannya, ketahuan udah. Tapi sekarang kita nonton dulu videonya ya sebelum kita dibang. Itu bedanya altruisme dengan religiositas. Orang yang altruis tidak akan religius. Orang yang religius tidak akan altruis. Altruis itu melakukan sesuatu tanpa minta apa-apa, bahkan pahala nggak pingin dia. Oke, kita stop dulu di sini ya. Jadi begini, sebelum kita membahas altruism, seharusnya kita itu menjelaskan apa itu altruism sendiri dan bagaimana pandangan para ahli biologi dan semisalnya terkait hal ini. Kalaupun kita sendiri nggak mau menerima pandangan para filosof dan psikologis yang mana sebagian besar mereka menerima konsep psychological egoism yang menyatakan bahwa tiap perlakuan baik kita kepada orang lain itu dilakukan karena ada ego keuntungan bagi diri sendiri, bukan melakukan hal itu tanpa pamrih atau maksud apapun. Lalu apa yang dimaksudkan dengan altruism di sini? Kalau kita bilang itu sebagai sifat tanpa pamrih yang dilakukan hanya demi kesejahteraan orang lain, bertindak untuk membantu seseorang dengan mengorbankan diri sendiri tanpa mengharapkan imbalan atau pahala atau keuntungan apapun yang dikatakan seringkali didorong oleh empatisme, apakah memang benar demikian? Benarkah itu sesuai dengan bukti perkembangan perilaku evolusionis kita? Faktanya itu tidak, karena definisi seperti itu hanya merujuk kepada altruisme murni atau pure altruism yang mana hanya diusulkan oleh Profesor Dr. Guru Syekh Pendeta Biksu Ryu Dongki Hasan. Dia itu adalah satu-satunya ahli dalam segala hal. Dia yang paling saintis, dia yang paling filsuf, dia yang paling bijaksana, dia yang paling intelektual, dia yang paling tahu, dia yang paling idealis, dia yang paling kanabis. Yang kemungkinan besarnya dia itu selalu giting ketika jadi pembicara publik di banyak tempat.
Para saintis sendiri telah mengusulkan ada ragam jenis altruism dalam menjelaskan kompleksitas perilaku perkembangan evolusionis kita. Beberapa jenis-jenis umumnya itu ada kin altruism atau altruisme kerabat, contohnya itu seperti membantu keluarga dan kerabat sendiri. Lalu ada reciprocal altruism atau altruisme timbal balik, yaitu membantu orang lain dengan harapan memperoleh imbalan di masa mendatang. Contohnya itu kayak misalkan kita ngebantu ngerjain PR teman kita itu berharap bahwa teman kita itu akan membantu ngerjain PR kita di masa depan. Dan beberapa saintis juga ada yang menawarkan altruisme lainnya seperti kultural atau grup altruism, yaitu altruisme kultural atau kelompok seperti bagaimana kita membantu orang lain dalam kelompok sosial atau karena pengaruh budaya, semisalnya agama, suku, ras, dan segala macamnya. Itu ada banyak detail variasi masing-masingnya. Namun, umumnya alternatif altruism yang ditawarkan itu seperti itu. Jadi bukan hanya altruisme murni atau pure altruism yang dikatakan itu melakukan segala sesuatunya itu semata-mata berdasarkan empati tanpa keuntungan pribadi, yang mana itu tidak ada bukti yang menunjukkan hal tersebut, apalagi dengan mengatakan bahwa orang-orang ateis doang yang punya altruisme seperti itu. Ini sepenuhnya itu idiot, man. Robert Sapolsky, seorang ahli saraf, neurologi, biologi, dan primatologi yang berfokus pada neuroendokrinologi, ia selalu mengajak orang-orang untuk berpikir interdisipliner, apalagi ketika berbicara isu-isu kompleks dalam permasalahan saraf, otak, kesadaran, perilaku, dan semisalnya, yang mana harus dibicarakan sesuai dengan konteksnya, gak bias, gak bisa ambil satu pendapat, dan selalu merasa paling benar sendiri, kayak si Ryu Dongki Hasan. Dalam salah satu bukunya yaitu Behave, ia mengusulkan bahwa manusia itu pada dasarnya lebih dominan altruisme timbal baliknya, bersamaan dengan altruisme kerabat lalu kelompok, dan sulit untuk mengatakan bentuk altruisme murni. Sapolsky bilang itu masyarakat manusia didirikan atas dasar altruisme timbal balik, seperti masyarakat pemburu pengumpul, dan jenis peradaban manusia paling awal yang diketahui itu sangat bergantung pada kerjasama orang-orang untuk menjaga keamanan dan juga kebutuhan makanan-makanan satu sama lainnya bagi semua orang, yang mana itu tidak ditemukan bentuk altruisme murni mereka. Lalu mengapa berbuat baik itu bisa terasa menyenangkan, yang mana memunculkan pertanyaan klasik, apakah ada tindakan tanpa pamrih atau altruisme murni yang tidak mengandung unsur kepentingan diri sendiri? Apakah berbuat baik itu terasa menyenangkan karena ada keuntungan bagi diri sendiri? Bagi para ahli biologi, pandangan yang paling sering dianut yaitu pandangan evolusioner tentang kerjasama dan altruisme yang selalu mengandung unsur kepentingan diri sendiri. Sikap altruisme tanpa pamrih yang murni jelas akan menjadi perjuangan yang berat jika bagian otak yang paling sentral untuk keadaan empati berevolusi untuk mengamati dan belajar dari penderitaan orang lain demi keuntungan sendiri. Manfaat yang diperoleh dari bertindak penuh belas kasih bagi diri sendiri itu tidak ada habisnya. Ada aspek interpersonal yang membuat penerima manfaat berhutang budi kepada Anda sehingga menggeser hal ini dari altruisme menjadi altruisme timbal balik. Ada manfaat publik dari reputasi dan ketenaran seperti selebriti yang datang ke kamp pengungsian untuk berfoto dengan anak-anak yang kelaparan namun tampak gembira karena ada kehadiran si selebriti yang mempesona. Dan ada versi reputasi aneh yang muncul di budaya langka yang telah menciptakan Tuhan yang bermoral yang dikatakan memantau perilaku manusia dan memberi pahala dan hukuman sesuai dengan itu, yang terjadi ketika budaya menjadi cukup besar sehingga terjadi interaksi anonim di antara orang-orang yang mereka itu cenderung menciptakan Tuhan yang bermoral. Dan studi baru-baru ini menunjukkan bahwa di berbagai agama di seluruh dunia semakin banyak orang yang menganggap Tuhan mereka itu memantau dan menghukum, dan semakin pula pro-sosial mereka dalam interaksi yang anonim. Artinya studi menunjukkan banyak orang beragama itu yang pada altruisme karena percaya agamanya, yang melakukan sifat altruismenya itu tanpa pamrih dan melakukannya itu diam-diam dalam hal itu. Dengan demikian ada keuntungan yang diutamakan oleh kepentingan pribadi berupa memiringkan timbangan kosmik demi keuntungan Anda. Dan mungkin yang paling sulit dijangkau ada imbalan internal murni dari altruisme seperti perasaan yang hangat ketika telah berbuat baik atau berkurangnya rasa bersalah dan meningkatnya rasa keterhubungan dengan orang lain atau semakin kuatnya keyakinan untuk dapat memasukkan kebaikan dalam definisi diri sendiri. Jadi nggak ditemui bukti yang mengatakan bahwa sebagian besar manusia itu berkorban pada altruisme murni tanpa keuntungan pribadi apapun. Dan juga yang mana dikatakan bahwa itu ditemui di antara orang-orang ateismenya doang pokoknya. Orang-orang beragama itu nggak pada punya altruis. Itu kata si Ryu Hasan. Jadi ketika seorang filantropis berbagi banyak harta atau bersedekah dengan orang lain, yang mana bisa jadi mereka itu melakukannya karena mencuci uang sebagian yang mereka dapatkan, atau mereka sendiri itu ingin dipuji sebagai orang yang dermawan, atau karena keluarganya sudah melestarikan hal itu sebagai kewajiban moral
moral mereka. Ini juga dibahas oleh Robert Sapolsky di buku yang sama ya. Atau bahkan juga bisa ada kebutuhan perusahaan yang dibina olehnya supaya dapat atensi dari klien mereka. Atau karena mereka itu hanya ingin masuk ke daftar ranking filantropis terbaik di seluruh dunia. Kayak masuk list Guinness Record atau hal yang semacamnya. Tapi kata Syirih Hasan, tiap orang filantropis itu pasti ateis doang. Orang-orang etis itu satu-satunya kelompok yang punya dasar altruisme yang paling murni untuk membantu orang-orang lain. Dan mereka itu semuanya nggak pada punya motif. Ryu Hasan doang yang berani bilang begitu. Kenapa begitu? Karena dia itu nggak normal. Kita sebagai manusia nggak tahu hati manusia dan nggak tahu tindakan yang dilakukan manusia lainnya. Tapi kalau kata manusia abnormal kayak si Ryu Hasan, dia itu bakal bilang tiap orang ateis itu pada altruis karena Ryu Hasan itu berkata demikian. Dan karena Ryu Hasan itu punya ilmu goib, Ryu Hasan itu tahu apa yang ada di hati seseorang dan Ryu Hasan itu juga tahu perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang. Jadi di dunia kita, ahli sains yang tahu ilmu gaib itu cuma Ryu Hasan doang. Dan kemungkinannya Ryu Hasan di beberapa tahun yang akan datang, dia itu bakalan buka majelis buat nyebarin ilmu gaibnya yang bisa tahu hati seseorang dan tindakan orang lain. Dan lagi pula tadi kita udah bantah ya bahwa bukan cuma orang ateis doang yang punya salah satu bagian altruisme murni, karena didapati juga dari orang-orang yang religius itu ternyata punya sifat prososial dengan tindakan interaksi anonimnya. Dan dominasi altruis itu pasti selalu ada sifat keuntungan untuk dirinya sendiri, bukan sepenuhnya tanpa pamrih kayak yang dibilang Ryu Hasan. Dan salah satu studi oleh Arthur Brooks, seorang kolumnis dan profesor dari Harvard University, dalam analisis papernya Faith, Secularism, and Charity, ia mengatakan bahwa orang-orang beragama itu yang malah pada dermawan dibandingkan dengan orang yang tidak beragama, yaitu mereka orang-orang yang secara teratur menjalankan agamanya lebih sering dan lebih banyak yang memberikan sedekah dan menjadi sukarelawan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menjalankan agama apapun. Wah, ternyata orang-orang etis itu pada pelit-pelit. Mereka itu pada malas bersedekah ya. Sedangkan orang-orang beragama itu pada suka bersedekah. Altruis itu melakukan sesuatu tanpa minta apa-apa, bahkan pahala nggak pingin dia. Altruis. Dan agama-agama yang berdasarkan altruis, itu agama Buddha, itu altruis. Dia nggak punya konsep pahala, itu nggak ada. Konsep pahala itu agama-agama yang menyebut dirinya agama langit itu. Ada pahala. Mau ikhlas tak demi ridho Allah. Ya itu nggak ikhlas, sama aja. Mengharapkan sesuatu ya. Jadi ini agama yang berdasarkan religiositas. Saya tidak menjudgment satu. Saya hanya membandingkan. Ini ada agama yang berdasarkan religiositas, ada agama yang berdasarkan altruisme. Nah, agama-agama orang Jepang, orang Indochina itu adalah mereka berdasarkan altruisme. Mereka tidak kenal konsep pahala, nanti kalau mati apa, tidak penting mereka. Jadi dia bilang itu cuman agama langit doang atau agama-agama barat doang yang percaya sama konsep pahala. Ya iyalah, orang konsep pahala itu cuma ditemui di agama yang mempercayai konsep adanya akhirat. Jelas aja bagi agama yang nggak mempercayai hal itu pasti menolaknya. Tapi kalau agama-agama filosofi atau agama timur yang tadi disebutkan, kayak Indochina, Jepang, apalagi Buddhisme, itu mereka semuanya pada punya konsep kayak imbalan. Itu serupa dengan pahala juga, cuman bedanya keuntungannya itu didapatin di dunia kita, bukan di akhirat. Jadi kayak filsafat keagamaan yang tadi disebutkan, mereka itu percaya konsep serupa kayak keberuntungan, lalu konsep kayak eudaimonia atau kebahagiaan sejati, yang mana untuk mencapai hal itu ditempuh melalui bentuk egoisme dengan simulasi altruismenya. Ini juga dibahas dalam filsafat psychological egoism. Dan filosofi agama-agama timur juga pada percaya sama konsep karma yang dikaitkan dengan nilai sebab akibat, bahwa berlaku baik itu akan membawa hal baik ke depannya. Vice versa, perilaku yang tidak baik juga akan membawa hal yang tidak baik ke depannya. Ini ada di filsafat agama-agama timur seperti itu. Dan Islam sendiri juga kurang lebih punya beberapa prinsip yang sama dengan konsep karma atau nilai sebab akibat. Bukan sepenuhnya itu hanya meraih pahala di akhirat doang. Karena kita itu juga tetap percaya ada beberapa keyakinan atas imbalan di dunia juga. Sama seperti yang dianut oleh agama-agama timur lainnya. Dalam Islam sendiri, kalau kita berlaku baik terhadap apapun, hasil akhirnya akan ada timbal baliknya yang baik juga. Seperti dalam Quran itu dikatakan bahwa suatu apapun yang kamu infakkan, pasti Tuhan itu akan menggantinya. Atau dengan contoh lainnya, bagaimana ketika pasangan baik itu akan dapat pasangan yang baik juga, vice versa, pasangan yang jahat juga akan mendapatkan pasangan yang jahatnya juga. Ini prinsip yang kurang lebih sama dengan konsep sebab akibat atau karma. Islam itu juga punya konsep seperti itu. Dan agama filosofi atau agama timur kayak Indochina, Jepang, atau bahkan Buddhis, mereka itu sepenuhnya mendasarkan keyakinan mereka atas dasar hal-hal seperti itu. Ketika mereka berbuat baik, ya karena doktrin mereka mengatakan bahwa hal itu akan membawa kebaikan kepada Anda juga, makanya
semuanya berlaku baik. Ini juga yang disebut jadi bagian altruisme kultur atau kelompok yang juga dibahas oleh para saintis. Yang dikatakan itu ada keuntungan sendiri bagi kelompok mereka. Itu nggak sepenuhnya altruisme murni. Jadi bohong untuk mengatakan bahwa agama-agama filosofi atau agama-agama timur ini pada menganut paham altruisme murni. Ya. Sementara ada agama yang berdasarkan religiositas itu mengharapkan pahala itu. Bahkan membunuh orang lain kok diiming pahala dilakukan juga. Membunuh orang lain itu dapat pahala. Iya, siap Bapak pasifis. Ryu Hasan itu kalau misalkan hypothetically katakanlah menjadi pahlawan negeri ya, berniat untuk membela negeri Indonesia, katakanlah datang para penjajah yang mencoba menjajah Indonesia dengan membunuh tiap orang yang ada di Indonesia, merusakkan tiap fasilitas, memperkaos wanita-wanita Indonesia, lalu menduduki tiap sudut-sudut tempat di Indonesia. Setelah itu sikap yang dilakuin Ryu Hasan itu bagaimana? Apakah hanya dengan duduk-dudukan lalu mengaktifkan mode pasifisme absolutisnya dengan menyaksikan hal-hal tersebut tanpa bertindak apapun, atau malah memilih untuk melawan? Karena nih si Ryu Hasan kerjaannya cuma bawa ide-ide Islamofobik doang. Emang nggak disebut Islam, tapi gue tahu pasti merujuk ke situ. Pokoknya ya konsep dalam Islam itu dikatakan ya dapat diberi pahala dengan membunuh orang lain, dan itu bukan karena membela diri sendiri serta komunitasnya ketika diserang orang lain atau disakiti orang lain atau bertindak defensif dengan rela membela orang lain yang tidak bersalah meskipun itu mempertaruhkan nyawa sekalipun. Itu nggak begitu kata si Ryu Hasan. Pokoknya Islam itu kalau membunuh orang di jalan, orang yang tidak bersalah sekalipun tanpa maksud apapun itu pasti langsung dapat pahala. Begitu kata si Ryu Hasan. Kurang ajar nggak? Ini retorik si Sam Harris dibawa sama dia. Tadi udah Richard Dawkins retoriknya dibawa sama dia, sekarang si Sam Harris. Abis ini mau ngebawa retorik siapa lagi? Hah? Gue sih malu banget sumpah. Ngargumentasi tolol kayak begini masih aja dipakai, sampah. Ya. Dan sebetulnya altruisme itu lebih modern ketimbang religiositas. Religiositas konsep tentang pahala itu. Tikus sudah kenal konsep pahala. Tikus itu kenal konsep pahala. Mungkin maksud nih orang sebenarnya dia itu mau translate kata reward ke bahasa Indonesia. Dia itu malah gunain Google Translate dari sini yang nge-translate itu menjadi pahala. Padahal dalam bahasa Inggris yang dimaksudkan reward itu bukan cuma pahala, melainkan bisa hadiah, upah atau imbalan. Nah, upah atau imbalan itu identiknya dengan hal-hal yang material, berbeda dengan pahala yang sifatnya imaterial. Tikus itu nggak kenal ya namanya konsep pahala yang dipercayai dari orang-orang beragama yang mana sifatnya itu imaterial. Mereka itu cuma mengenal konsep upah atau imbalan. Gak ada tikus yang berharap bakalan masuk surga atau neraka, gak ada, oke? Apa di sini Ryu Hasan itu mau bilang bahwa tikus itu pada percaya agama dan Tuhan? Wah, keren dong berarti ya kan? Tikus aja pada percaya agama dan Tuhan, masa Ryu Hasan kalah? Jadi begitu, tikus itu bukan kenal konsep pahala yang identik dengan imbalan di akhirat atau yang sifatnya itu imaterial. Mereka itu cuma mengenal konsep upah atau imbalan yang diterima ketika disuruh melakukan sesuatu atau dilihat dari interaksinya terhadap sesuatu. Ini yang sering dilakuin oleh para saintis di lab. Disebutnya itu studi atau eksperimen behaviorisme dengan mengamati hewan-hewan, mengukur mereka, lalu menerapkan aturan ke mereka untuk mengambil pandangan universalis ke bentuk spesies lainnya. Dan studi seperti itu nggak ditemui hanya pada tikus doang. Hewan lainnya itu juga ada, kayak burung dara, semut, simpanse, dan lain-lain. Bahkan juga kalau idenya hanya terkait konsep upah atau imbalan kayak gitu, lu pergi ke karnaval hewan, mereka itu punya pentas hewan, dan hewan-hewan di sana itu pada mau disuruh ngapain baik, terus habis itu dikasih upah setelahnya ya kan. Jadi bukan cuma tikus doang, oke? Tapi terkait tikus lab kayak begitu dengan perilakunya, ini yang jadi kelemahan studi behaviorisme sendiri sebenarnya. Mereka itu menarik kesimpulan universalis terhadap spesies alam lainnya, lalu mengeneralisasi dari situ bahwa beberapa hewan itu udah pasti punya perilaku tertentu. Ini salah, karena ketika kita menguji hewan di lab, perilaku mereka itu bisa berbeda dengan bagaimana kita menguji mereka di alam. Ini jadi perdebatan antara saintis lab dan saintis alam, sebut saja seperti itu ya, atau dalam terminologinya disebutnya behaviorist dan etologis. Dan ini juga diomongin oleh Robert Sapolsky yang ngebahas hal-hal seperti ini. Masih sama di buku Behave-nya juga, ia buat singgungan satirnya ke studi behaviorisme seperti ini, yang mana dia sendiri adalah seorang etologis, atau istilah lainnya dia itu saintis alamnya, bukan saintis labnya. Para behaviorist peduli pada universalitas perilaku di berbagai spesies. Mereka memuja sebuah prinsip universal yang tampaknya luar biasa mengenai stimulus dan respons, yaitu dengan memberi upah atau imbalan kepada organisme tertentu atau suatu perilaku mereka yang membuat organisme tersebut lebih cenderung mengulangi perilaku itu. Sementara organisme
behaviourisme yang gagal, mereka itu mungkin mendapatkan upah atau bahkan lebih buruknya, mereka mendapatkan hukuman untuk perilaku tersebut yang membuat organisme tersebut kurang cenderung untuk mengulanginya. Sebagian besar penelitian behavioris itu dilakukan pada tikus atau merpati. Para behavioris menyukai data serta angka-angka pasti yang lugas. Angka-angka ini dihasilkan oleh hewan yang menekan atau mematuk tuas di dalam kotak pengkondisian operan, dan apapun penemuannya berlaku untuk spesies apapun. Seperti misalnya kayak merpati itu adalah tikus dan tikus itu adalah anak laki-laki. Ini mungkin dia itu gunain satir di sini ya. Jadi intinya itu ya kayak misalkan sikap hewan tertentu itu akan menentukan hewan lainnya secara universal. Dan para behavioris seringkali benar tentang perilaku tetapi salah dalam hal-hal yang sangat penting. Karena banyak perilaku menarik yang tidak mengikuti aturan behaviorisme. Sebutlah ketika memelihara bayi tikus atau monyet dengan induk yang kasar, mereka itu akan semakin terikat pada induknya. Dan aturan behaviorisme itu akan gagal ketika ada manusia yang mencintai orang yang salah, yang suka melakukan kekerasan. Berbanding terbalik dengan etologisme yang sekarang mulai berkembang di Eropa dan berbeda dengan obsesi behaviorisme terhadap keseragaman dan universalitas perilaku. Para etolog kayak Robert Sapolsky sendiri menyukai keragaman perilaku. Mereka itu menekankan bagaimana setiap spesies mengembangkan perilaku unik sebagai respon terhadap tuntutan yang unik, dan bagaimana seseorang harus dengan pikiran terbuka mengamati hewan di habitat alaminya. Untuk memahaminya, bukan kayak mempelajari perilaku sosial tikus di kandang atau di lab yang sama kayak mempelajari perilaku berenang lumba-lumba di bak mandi. Mungkin ini juga bagian satirisme dia ya, atau ya kata-kata filosofis yang digunain olehnya. Mereka itu bertanya secara objektif, apa perilaku itu? Apa yang memicunya? Apakah itu harus dipelajari? Bagaimana evolusinya? Apa nilai adaptif dari perilaku tersebut? Para pendeta abad ke-19 pergi ke alam untuk mengumpulkan kupu-kupu, menikmati keragaman warna sayap, dan mengagumi apa yang telah Tuhan ciptakan. Dan para etolog di abad ke-20 pergi ke alam untuk mengumpulkan perilaku, menikmati keragamannya, dan mengagumi apa yang telah dihasilkan oleh evolusi. Sedangkan para behavioris cuma mengenakan jas di laboratorium, yang mana para etolog itu berjalan-jalan di lapangan dengan sepatu hiking dan memiliki lutut menonjol yang menarik. Jadi begitu ya Rio Hasan, si saintis yang paling lab, dapat salam ente dari si saintis yang paling alam nih. Dan juga ada artikel lainnya dari The Scientist, otak yang stres itu mengandalkan kebiasaan. Jadi studi dari sini itu menggunakan model hewan seperti tikus. Dari tesnya itu tikus dilatih untuk menekan tuas, untuk menerima hadiah atau upah dalam hal ini, baik berupa pelet atau sukrosa. Setelah 2 minggu pelatihan, mereka itu diberi akses penuh ke hadiah atau upah tersebut dan diizinkan untuk mengonsumsi sebanyaknya yang mereka inginkan. Ketika tuas disajikan lagi, hewan kontrol dari tikus ini berhenti menekan tuas. Tetapi hewan tikus yang stres, mereka itu tetap menekan tuas. Dan dalam eksperimen kedua, tikus dilatih untuk menekan satu tuas untuk pelet dan yang lainnya untuk sukrosa. Kemudian salah satu dari 2 hadiah ini diberikan secara gratis. Ketika tikus diberi pilihan tuas, hewan kontrolnya itu dengan tepat menekan tuas yang masih perlu ditekan untuk menerima hadiah. Sementara hewan yang stres dari tikusnya itu tidak menunjukkan preferensi antara kedua pilihan tersebut. Jadi kalau kita gunain variabel yang sama, kan Ryu Hasan itu bilang bahwa orang-orang etis itu adalah orang-orang yang suka menggunakan altruisme mereka secara murni seperti itu, dan orang-orang beragama itu mengharapkan timbal balik, mengharapkan imbalan dalam hal-hal itu. Kalau kita gunain dalam sampel ini dari tikus-tikus, ternyata orang-orang yang mengandalkan altruisme murninya itu didapati dari tikus-tikus yang stres. Jadi tikus-tikus yang stres itu tetap melakukan aktivitasnya, kebiasaannya itu terus-menerus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, sedangkan tikus yang normal ketika tidak perlu untuk menekan tuas, mereka itu akan mengambil hadiahnya atau mereka itu akan berhenti ketika tidak ada hadiahnya. Jadi dalam hal ini kalau gunain variabel yang sama, berarti orang-orang etis yang dikatakan mereka itu mengandalkan altruisme murni mereka itu adalah orang-orang yang stres, dan sedangkan orang-orang beragama itu adalah orang-orang yang normal. Aduh. Tikus sudah kenal konsep pahala, tapi konsep moralitas, konsep altruis itu baru kera-kera besar ya. Bonobo, simpanse, orangutan itu kenal. Aduh.
Ya udah, iya. Robert Sapolsky itu juga membahas hal-hal ini ya di banyak buku-bukunya dari Behave juga, yaitu berargumen bahwa jelas gak ada sikap altruisme murni tanpa imbalan apapun. Dan tadi kita itu udah bilang ya, bahkan juga ditemui dari spesies kera-kera besar atau primata non-human yang mereka itu nggak sepenuhnya punya altruisme murni. Kalau kita lihat contoh kayak simpanse sendiri, tadi penelitian terbaru menunjukkan bahwa mereka itu sikapnya acuh tak acuh terhadap altruisme. Ini dibahas dari artikel Physics oleh Birmingham University yang mengatakan simpanse itu nggak peduli kepada kelompoknya atau hewan lain kalau itu nggak memberi keuntungan kepada diri mereka sendiri. Dan dari paper yang diterbitkan di Nature Communications tidak menemukan bukti bahwa simpanse memiliki kecenderungan untuk membantu yang lainnya. Malahan sebaliknya, mereka itu malah bersikap jahat ketika tidak ada manfaat yang diharapkan bagi diri mereka sendiri. Tim peneliti dari Universitas Birmingham, Manchester, and St. Andrews serta Institut Max Planck di Leipzig berpendapat bahwa eksperimen sebelumnya yang menyiratkan perilaku prososial atau perilaku membantu kepada primata non-manusia kemungkinan itu merupakan hasil sampingan dari desain tugas yang mendorong simpanse untuk berpartisipasi. Robert Sapolsky juga mengatakan hal yang sama dari bukunya. Simpanse itu pada dasarnya ditemui lebih agresif dan ada ragam perbedaan perilaku yang ditemui di antara mereka dan di antara para kera-kera besar yang itu disesuaikan dengan konteksnya yang membuat perbedaan di antara perilaku-perilaku mereka. Ini juga jadi bagian studi kognisi sosial pada hewan ya, yang mana di antara para saintis bahkan para filosof juga pada berbeda pendapat. Jadi klaim-klaim umum mereka itu karena hewan non manusia itu punya consciousness atau kesadaran. Demikian para saintis, para filosof itu mengatakan mereka itu punya klaim proto-moral yang dipengaruhi karena empati dan seterusnya. Tapi kalau lo study ethics dan moralitas itu sama sekali bukan pendirian moral, melainkan itu hanya sekedar disposisi alami bawaan mereka atau fitrah atau insting mereka sendiri sebagai hewan non manusia. Bukannya malah mereka itu punya opsi penilaian moral. Itu salah, karena mereka itu nggak pada belajar filsafat moral. Nggak ada universitas yang bisa ngajarin mereka untuk belajar etika kantian, deontological, utilitarian, kalkulus hedonis. Mereka itu nggak paham hal-hal seperti ini. Dan terkait klaim moral, etika, lalu altruism dalam filsafat itu dibeda-bedain. Nah ketika kita ngomongin perilaku non-human kayak kera-kera besar atau bahkan kera-kera kecilnya, gue jamin mereka itu nggak bakal berpikir bahwa incest itu adalah hal yang salah atau makan anak sendiri itu salah. Sekalipun mereka itu nggak melakukan hal-hal itu dengan memilih berlaku dispersal misalkan, yaitu berpencar dari keluarga darah mereka sendiri serta kelompoknya lalu mencari teritori lain, tapi tetap aja mereka itu nggak punya kewajiban moral untuk mengatakan bahwa itu benar atau salah. Mereka itu nggak mengenal konsep baik dan jahat. Mereka itu cuma nggak melakukannya doang karena ada faktor-faktor lain yang membuat mereka itu nggak melakukan hal-hal tersebut. Dan kalau lo mengatakan bahwa terkait beberapa primata non manusia itu dikatakan punya dasar empati ketika melihat hewan lainnya itu merasakan sakit dan seterusnya, tapi itu sama sekali nggak menjelaskan mereka itu punya penilaian moral bahwa itu baik atau buruk, bahwa hal itu perlu ditolong atau tidak. Itu cuma refleksi dari insting mereka. Itu sama sekali bukan penilaian moral atau moral judgment, karena nggak ada kesimpulan is out di dunia hewan, bro. Mereka itu ya kalau ngelakuin sesuatu karena fitrah mereka sendiri, karena disposisi alamiah mereka sendiri, bukan karena mereka itu tahu bahwa suatu tindakan itu perlu dilakukan tanpa menerima imbalan, atau melakukannya itu karena itu baik bagi diri mereka sendiri, atau melakukannya itu karena itu baik bagi orang lain, atau bahkan melakukannya itu karena baik bagi sekitarnya. Mereka itu nggak pernah berpikir sejauh itu, bro. Konsep altruisme yang ditemui di dunia hewan itu nggak begitu. Apalagi penilaian moralitas mereka. Jelas-jelas mereka itu bukan animal rasionale. Apalagi para penganut moral filosofis. Aduh, riuh.